diajak menjadi baru, diajak mau maju dan berkembang dalam perpustakaan menghadapi digitalisasi. Apa sanggup, Pak? Ya, kita sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ismatullah Sihabudin dengan saya Muhammad Rusminaldi dan tentu saja dengan pemilik rumah ya, Pak Ismat. Apa kabar, Pak? Baik, insya Allah. Selalu terlihat segar. Insya Allah ini untuk ungkapkan bahwa kita selalu menikmati hidup, mensyukuri apa yang kita terima. Setiap detiknya. Insya Allah. Ya, setiap detik kita harus nikmatin. Hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang kayaknya agak serius. Ini soal perpustakaan. Ya. Di dunia digital, di dunia internet. Kita apakah masih memerlukan perpustakaan fisik? Perpustakaan itu sebetulnya simbol peradaban yang dilakukan oleh manusia masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dijadikan dasar perpustakaan manual itulah untuk menjadi cara tolak ukur berpikir ke depan. Kalau kita lihat nih, orang nih baca ya, baca di handphone, di laptop, kita akses internet, kita baca apapun ada. Lalu orang-orang yang membaca ini berada di tempat yang berbeda-beda, Pak Kades. Ya, betul. Tidak pernah bertemu. Kalau kita dulu dalam dunia pergerakan atau dalam dunia apapun, kunci utama membaca itu diskusinya atau membacanya. Nah, berarti perpustakaan secara fisik harus menyediakan itu agar orang-orang tidak tersesat dalam bukunya masing-masing, Pak Kades. Gimana tanggapannya? Nah, ini kan berarti cara berpikir orang itu kan awalnya kita dari pembelajaran. Hasil sebuah pendidikan itu kan behavior change, berubah sikap. Nah, perubahan sikap itu ditandai dengan cara bicara. Dan cara bicara orang itu sebetulnya menunjukkan bahwa ilmu yang sudah diajarkan oleh seorang guru misalkan, dan ternyata guru itu hasil sebuah literasi dari baca buku yang ada. Nah, kaitan dengan masalah diskusi itu kan sebuah pembicaraan antara beberapa pihak atau kedua orang yang tentunya adu argumen, adu pemikiran dalam sebuah diskusi. Intinya kan mencari sebuah kebenaran. Dan kebenaran itu dapat terungkap ketika kita menelisik dari sebuah pemikiran-pemikiran yang ada, ujung-ujungnya memberikan penilaian dan membuat keputusan masing-masing yang pada akhirnya diskusi itu bisa jadi akhirnya berbeda pendapat, bisa jadi sependapat, dan itu sah-sah aja dalam sebuah diskusi seperti itu. Kalau dulu perpustakaan pasti berkaitan tentang ruang senyap, sunyi, nggak boleh berisik. Bahkan kalau saya lihat di sebuah film dulu-dulu, kalau ada orang bisik-bisik pun lalu ada orang pembaca kan itu menakutkan sekali. Apakah sekarang kita ubah konsepnya? Perpustakaan, ruang yang dibangun, katakan 3 hektar, 10 hektar, itu untuk ruang diskusi tertentu, untuk ruang layak anak tertentu, untuk ruang hening tertentu, atau seperti apa? Jadi perpustakaan yang ideal sebetulnya memang tempat untuk semua orang yang memiliki karakter. Apakah karakter menyendiri itu tetap harus disediakan? Apakah karakter yang memang mereka terbiasa dengan sebuah perdebatan juga harus tersedia. Bahkan perpustakaan yang ideal itu sebetulnya yang saya pernah lihat tersedia sebuah makanan ringan, sebuah musik klasik, sehingga itu menyediakan dan memberikan pilihan. Mereka cocoknya di tempat yang ada indoor, ada outdoor gitu ya. Sehingga diskusi itu bisa jadi di tempat yang sunyi tetapi tidak terpengaruh oleh pihak yang lain, dan diskusi itu bisa jadi antara orang itu dengan buku itu sendiri melalui hatinya. Jadi diskusi itu jangan diartikan hanya langsung fisik orang man to man kira-kira. Tapi kalau saya bilang ruang diskusi yang memang ramai untuk sekian orang segala macam itu tetap perlu ya, Pak Kades? Ya, kelihatannya meeting room itu perlu ada dalam sebuah perpustakaan. Makanya meeting room itu memfasilitasi, dan kita sekalipun punya perpustakaan kota Cilegon itu tidak terlalu representatif, tapi itu tersedia karena itu hasil pemikiran bahwa perlu tempat yang senyap atau tempat yang untuk dipublikasi atau tempat yang juga bisa diakses siapapun. Kalau meeting di atas gitu ya, kalau senyap di bawah bawah sudah ada. Di perpustakaan kota Cilegon sudah ada ruang meeting, jadi teman-teman yang mau pakai silahkan aja.
itu open banget, dan teman-teman mau diskusi di situ boleh, mau perang di situ boleh, mau lempar-lempar kursi boleh, asal ganti kalau rusak ya. Rusak. Tetapi apa prospek DPAD ke depan itu memungkinkan tidak kita punya satu ruang khusus perpustakaan yang seperti Kawah Chandra di Muka, 10 hektar 50 hektar untuk perpustakaan saja, mungkin tidak Pak Kadis? Ya memang perpustakaan itu ke depan itu adalah idealnya tidak akan memerlukan lahan yang terlalu luas, tetapi yang benar adalah perpustakaan yang lengkap referensinya. Dan melengkapi referensi itu banyak jalan, bisa dengan menggunakan buku elektronik, bisa juga dengan fasilitas IT yang memadai, bisa juga memang dengan buku yang berjejer-jejer, karena beda nilai memakan sebuah kue dengan melihat sebuah kue, misalkan makanan. Jadi kalau kita melihat sebuah makanan secara digital, rasanya bisa diceritakan hanya sebuah hayalan. Jadi hati-hati yang penikmat buku digital, apalagi cuma baca covernya. ketika Anda cuma melihat resume saja, tidak tahu halaman mana, Iya. karena menurut saya yang pernah menulis buku, kadang paragraf itu bisa awal saya membuat kesimpulan terus rinciannya berikutnya, bisa juga saya sengaja kadang-kadang membuat orang penasaran, endingnya nanti di terakhir. Kadang-kadang saya juga membuat ada di tengah-tengah, sehingga kalau orang tidak membaca buku secara utuh, saya yakin orang itu tidak memahami sebuah buku, sehingga orang itu tidak akan tergerak pengen membaca buku, karena rahasia buku itu sebetulnya akan Tersebar di mana-mana. akan ditemukan pada buku yang sebenarnya. Apalagi orang-orang yang hanya membaca resume ya, membaca resume orang lain, itu bahaya banget ya. Ya, itu artinya mereka spektakuler aja, hanya mengambil sebuah pemahaman singkat. Makanya kalau orang yang sering baca buku, sering menyimak, apalagi lagi sering menyusun buku, itu sebetulnya mereka sudah tahu di mana letak posisi akhir dari sebuah buku itu. Makanya ketika kita seorang penulis membaca buku, kadang kita mereka-reka, kadang baca di akhir, kadang baca di awal, kadang di posisi tengah, karena kita yang pernah menyusun buku kadang-kadang menemukan celah-celah itu. Sehingga kalau orang yang penulis buku tidak pernah bikin buku, saya yakin kebingungan menyimpannya di mana itu rahasia buku, yang ketika buku itu disusun, ujung-ujungnya akan diketemukan oleh seorang pembaca. Rahasia buku, menarik tadi kata-katanya. Teman-teman, kita sudah cukup panjang, tapi saya ingin kembali lagi. Bagaimana kemudian masa depan digitalisasi perpustakaan kita, khusus di Cilegon? Ya, masa depan perpustakaan Kota Cilegon, digitalisasinya sudah kita rencanakan. Salah satunya adalah dengan e-Cilegon, itu tersedia 1.500 buku. Di Cilegon sudah tersedia 500 buku, harus Terus akses ya. di DPAD provinsi itu sekitar 500-300 judul buku sudah tersedia. Bahkan di Ipusnas itu 1 juta buku tersedia dengan e-digital. Oke. Perpustakaan daerah, perpustakaan provinsi dan perpustakaan nasional masing-masing sudah bisa diakses untuk e-perpustakaan ya. Digitalisasinya sudah. Bahkan di perpustakaan nasional sudah ada 1 juta karya yang didigitalisasikan. Di perpustakaan provinsi ada sekitar 400-500. Iya, Di perpustakaan daerah kita ada sekitar 500. Teman-teman bisa akses. Lantas seperti apa? Ya, kelihatannya tinggal saya sedang melakukan upaya untuk mensosialisasikan ke masyarakat. Dikarenakan sosialisasi ini kan bahan penting dalam sebuah proses masyarakat memahaminya. Selama ini kan masyarakat dipaksa mencari-cari sendiri. Nah, ke depan akan kita fasilitasi. Nanti beberapa tempat umum akan kita pasang. Nah, ini dalam proses. Cuma karena ini dalam dunia birokrasi, kita perlu tahapan. Kemarin saya sudah ngobrol sama camat di 8 wilayah, ngobrol lagi dengan lurah yang akan ada di 43 wilayah, sehingga dukungan mereka untuk sosialisasi masyarakat itu tidak bisa mengandalkan DPAD sendiri, tapi harus mengandalkan semua pihak yang aksesnya akan meluas dan mereka punya komunitas masing-masing. Dan kita juga akan menggandeng 400 sekolah ya yang ada di lingkungan dinding,
sekitar 300 sekolah yang di lingkungan Kemenag. Kemarin sudah kita koordinasi dengan Kepala Kemenag. Ada 700 Ya. sekolah ya. Artinya ada juga tentunya PBM sekitar 32. Yang ke depan PBM itu akan kita motivasi minimal per kelurahan satu, minimal. Yang maksimal tidak kita batasi. Nah, ada sejumlah RT sekitar 1.500 RT. Kenapa tidak? Itu akan ada pojok literasi, sehingga membaca ini akan kita gaungkan, akan kita gebiarkan ke seluruh lapisan masyarakat. Dan dasarnya adalah indeks pembangunan literasi masyarakat. Karena di Kota Cilegon ini sekarang alhamdulillah dari 9.04 sudah meningkat di akhir 2021 menjelang 2022 itu ke 11,99. Di atas Banten ya? Ya, masih di bawah di atas Banten tapi di bawah nasional. Karena indeks pembangunan literasi nasional itu angka 13. Ya, tetapi tertingginya di Kalimantan Selatan sudah 58. Kemarin saya sudah ketemu dengan pengelola perpustakaan provinsinya yang di Kalimantan Selatan, bahkan saya sudah diundang ke sana. Apa sih yang menarik di sana? Ternyata di inovasinya yang selalu dari waktu ke waktu dilakukan oleh pihak pemerintah seperti itu. Saya mendengar itu saja kepala saya sangat berat. Sepertinya sangat berat sekali apa yang harus dilakukan tadi. Ada sekitar 700 sekolah, ada sekitar 1.500 RT, dan ada 32 TBM akan dicoba, diajak bersama, diajak menjadi baru, diajak mau maju dan berkembang dalam perpustakaan menghadapi digitalisasi. Apa sanggup, Pak? Ya, kita sudah mengetahui program pemerintah itu ada 430 titik wifi yang dikelola oleh Bapeda. Oh iya, iya. Nah, Yang jadi sempat heboh ya. per kelurahan itu ada 10 titik. Ini peluang dan tantangannya kita sosialisasikan. Dan kita sudah survei ke beberapa tempat. Misalkan kita ke Cipala, titik mana yang connect dengan wifi. Nah, di situ akan kita buat nanti titik digitalnya. Ya, jadi saya sudah memahami itu saat saya menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon ketika pembelajaran daring di masa Covid, sehingga informasi yang saya ketahui itu akan saya manfaatkan untuk pengembangan literasi di Kota Cilegon. Artinya akses-akses itu sudah kita ketahui, dan rumitnya memang kalau kita tidak memahami itu. Intinya adalah Bapak sudah tahu petanya seperti apa. Orang yang tahu peta, tahu cara melaksanakannya. Hal terakhir, Ya. apa yang harus dipahami oleh pemangku kebijakan di daerah-daerah, kelurahan, daerah RT, RW, kecamatan tentang oke, ini Cilegon, ini literasi kita, dan kita harus benar-benar mau bukan hanya saja baca, tetapi juga mau terus maju, berkembang sebagai fitrahnya manusia. Ya, salah satu contoh ilustrasinya kita ambil, kalau Kota Cilegon itu ada 500.000 penduduk, itu ternyata jumlah buku yang ada di Kota Cilegon tuh minimal 2 kali jumlah penduduk. 1 juta. Nah, sekitar 900 sampai 1 juta. Nah, ketika kita ketahui Kota Cilegon ini penduduknya 500.000, ternyata perpustakaan itu idealnya menjadi 4.000 meter. Artinya ada rumusnya dalam menentukan sebuah fasilitas, bagaimana sebuah literasi itu dilaksanakan oleh pemerintah. Sehingga dengan dasar-dasar seperti itu saya coba rumuskan sebuah kebijakan, sehingga kalau di sekolah itu ada 1.000 murid, itu buku yang tersedia harus 2.000 buku. Nah, ini akan kita terus sebuah verifikasi akan kita lakukan, dan saat ini sedang kita keluarkan sebuah edaran bahwa setiap sekolah harus melaporkan bukunya, judul bukunya ada berapa, jumlah eksemplarnya ada berapa. Nanti akan kita lihat di situ fasilitas-fasilitas yang sudah kita miliki, dan itu sedang kita lakukan, dan temuan-temuan ini menjadi bahan penting dalam rangka menata sebuah fungsi perpustakaan daerah yang ada di Kota Cilegon. Terdengar klise, baca, dan baca, tetapi tidak ada peradaban tanpa orang-orang yang membaca. Sampai jumpa lagi nanti di channel Ismatullah Syahbudin, akan membicarakan banyak hal, baik pendidikan, literasi, politik, sosial, agama. Sampai jumpa. Salam literasi. Salam literasi.